Kalau memang karena outlook Indonesia, karena fundamental Indonesia, seharusnya waktu Presiden Pak Prabowo terpilih dong. Kira-kira pandangan Bro Michael udah boleh buy on weakness atau belum sih? Karena kita lihat IHSG udah tertahan di area 7854 dan kemudian udah melakukan breakout dengan volume tinggi di angka 8167. Ini bukan soal kondisi ekonomi, ini bukan soal potensi ekonomi, ini hanya benar-benar masalah struktural yang ingin dibereskan. Sebagai contoh, bursa ada 2 negara yang pernah mengalami case serupa seperti ini. India, kasus Adani Brothers tahun 2023, kemudian Hong Kong tahun lalu apa 2 tahun lalu. Dan apa yang terjadi pada bursa mereka ketika terjadi pengumuman, turbulensi dan volatilitas. Tapi yang terjadi setelah 1, 2, 3 tahun setelah itu, marketnya rebound dengan jauh lebih kencang. Wow. Jadi ini terdapat pola yang sama. Dan mudah-mudahan ini juga akan terjadi dengan Indonesia ya Bro Michael. Amin. Ya, dimana akan ada bullish panjang setelah ada dinamika kaitan mengenai MSCI ini. Yes. Tadi aku lanjut sedikit pertanyaan karena aku belum jawab soal Moody's, soal beberapa lembaga rating yang menurunkan outlook ya. Outlook itu biasanya gampang berubah. Dalam suatu kuartal terkadang berubah, oke. Menariknya, outlook yang dikeluarkan oleh Moody's dan beberapa lembaga lain seperti Goldman Sachs rating, kalau Moody's outlook itu terjadi setelah MSCI melakukan pembukuan terhadap bursa kita. Yes. Apakah mereka melakukan ini karena takut kalau mereka memiliki tonasi yang bullish atau netral terhadap Indonesia, tapi stoknya turun, mereka bakal dimarah sama klien mereka? Kenapa timing keluarnya tuh nggak pas banget? Kalau memang karena outlook Indonesia, karena fundamental Indonesia, seharusnya waktu Presiden Pak Prabowo terpilih dong. Seharusnya awal Januari dong. Kenapa ini di awal Februari setelah MSCI melakukan hal tersebut? Apakah mereka juga melakukan herding behavior? Karena kalau kita baca alasan Moody's menurunkan outlook kita, itu nggak make sense.